Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Anggraini dengan NIM 250854124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heap sort dan merge sort. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian algoritma. Di sini saya mengartikan algoritma menjadi tiga. Dan yang pertama, tidak ambigu, yang artinya secara proses ini jelas dan terstruktur. Kedua, bisa dijalankan, yang artinya setiap proses ini bisa dijalankan tanpa adanya error. Yang ketiga, ada akhir atau output, yang artinya setiap proses ini tidak ada perulangan yang tanpa henti dan menghasilkan hasil yang terurut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai heap sort, terutama pada max heap. Di sini saya mengartikan max heap dari heap sort ini menjadi bekerja dengan cara membentuk max heap terlebih dahulu menggunakan fungsi maxify. Setelah itu, elemen terbesar di pohon biner ditukar dan heap ini diperbaiki kembali hingga seluruh data terurut secara benar. Maxify ini bekerja dengan mengurutkan data yang paling kecil hingga yang paling kanan. Agar menjadi lebih jelas, saya akan menjelaskan menggunakan contoh array berbasis ini. Di sini saya menggunakan array 10, 4, 3, 1, dan 5. Nah, dapat kita ketahui bahwa jumlah array ini yakni n sama dengan 5. Jadi kita tuliskan pada pohon biner, yakni angka 10 ini menjadi parent, sedangkan angka berikutnya menjadi anaknya. Nah, angka 10 kita letakkan pada paling atas, angka 4 kita sebagai anak kanan, dan angka 3 sebagai anak kiri. Selanjutnya, pada angka 4 ini kita bercabang lagi, yakni angka 1 menjadi anak kanan, dan angka 5 ini menjadi anak kiri. Nah, untuk selanjutnya, proses selanjutnya ini kita akan membandingkan atau membaca antara anak kanan dan anak kiri dengan menggunakan fungsi left sama dengan 2 kali i plus 1. Sedangkan pada anak kanan yaitu 2 kali i plus 2. Nah, sebelum kita mendapatkan hasilnya, yaitu kita dapat melakukan proses ini maxify, yakni dengan cara menukar antara angka di sini angka 5, 4, dan 3. Selanjutnya didapatkan hasil arraynya, yakni angka 10 tetap menjadi parent, sedangkan anak kanannya yang pada indeks 1 dan 2 ini menjadi angka 5 dan 4, sedangkan pada anak kanan dan kiri yang paling bawah ini menjadi indeks atau elemen 1 dan 3, hingga didapatkan hasilnya yakni array yang terurut dan yang terpakai angka 1, 3, 4, 5, dan 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merge sort. Seperti dengan pengertian algoritma sebelumnya, yaitu tidak ambigu, bisa dijalankan dan ada hasilnya. Di sini saya mengartikan merge sort sebagai cara bekerja dengan membagi array menjadi bagian kecil menggunakan fungsi merge sort. Kemudian membandingkan dan menggabungkan kembali array menggunakan fungsi merge. Proses ini dilakukan terus hingga sampai seluruh array ini terurut dengan benar. Contohnya pada array ini. Contohnya di sini saya menggunakan array 38, 3, 4, 3, dan 27. Nah, sebagai proses untuk melakukan merge sort ini ada 3 tahapan, yakni fungsi pembagi, fungsi pembanding, dan fungsi penggabung. Agar lebih jelas lagi, saya akan menjelaskannya dengan bagaimana proses ini bisa dijalankan. Pertama, kita input arraynya. Di sini saya menggunakan angka 38, 3, 4, 3, dan 27. Nah, kita akan langsung melakukan fungsi pembagi. Di sini saya akan membagi array ini menjadi 2 bagian. Nah, karena array ini adalah n sama dengan 4, maka saya membagi 2 array ini menjadi menjadi 2 bagian. Ini yang bagian untuk yang kanan adalah berisi angka 38 dan 3, sedangkan bagian kiri berisi angka 43 dan 27. Nah, karena pada pengertian merge sort ini dibagi hingga menjadi bagian terkecil, maka di array ini saya akan membagi lagi hingga menjadi 1 elemen. Di sebelah kanan akan menjadi angka 38 dan angka 3. Sedangkan di sebelah kiri menjadi angka 43 hingga 27. Nah, lalu kita akan melakukan fungsi pembanding. Kita akan membandingkan antara yang kiri dan kanan. Kita akan membuat array kosong dulu. Ini kita akan membandingkan apakah 38 ini kurang dari 3
dan tentu saja tidak, maka 3 ini kita tulis di sini dan 38 di sini. Kemudian kita akan bandingkan apakah 43 ini lebih kecil dari 27. Tentu saja tidak, maka kita akan tulis 4. Kita akan tulis 27 dan 43. Nah, maka kita akan melakukan proses selanjutnya, ini fungsi penggabung. Kita akan bandingkan dulu 3, kita bandingkan antara 3 dan 7. Apakah 3 ini lebih kecil dari 27? Tentu saja iya. Jadi kita gabungkan. Kemudian kita bandingkan antara 38 dan 43. Apakah 38 ini kurang dari 43? Tentu saja. Kemudian kita membandingkan antara 38 dan 27. Apakah 38 ini kurang dari 27? Tentu saja tidak, maka 38 kita tambahkan ke sini. Nah, karena tadi ada satu elemen, maka kita langsung masukkan ke array yang akhir ini, itu hasil. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil yang terurut dan yang ketiga 273843, maka episode ini sudah selesai. Sekian dari video saya, terima kasih.